Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah gitu aja nyerah. Ini Masya Allah nih, kita coba ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita dengar lanjutan tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Saya mau ngobrol dulu sebentar sama Arif. Arif pernah nggak ngalamin nih, bicara masalah diuji masalah kesabaran ya. Iya. Masalahnya kan sekarang kan juga mencari pekerjaan, Namanya sinetron. anak muda masih labil. Betul, apalagi zaman sekarang ini kan pesaing tuh banyak di dunia entertainer. Bener gak entertainment? Maksudnya di dunia entertainment ini artis-artis, aktor-aktor tuh banyak banget. Dan perebutan untuk mendapatkan satu judul itu luar biasa. Pernah gak mengalami hal-hal, contohnya mungkin gak dapat job, terus akhirnya putus asa gitu. Terus apa yang dilakukan Kalau biasanya? lolos casting misalnya. Iya itu, aku berdiri aja kali ya? Gak mau duduk Oh, aja. duduk aja. Gak apa-apa. Soalnya kalau berdiri Gak enak akunya. enggak apa-apa. Gak apa-apa, coba saya temani duduk di Ini sini. bapak Ayo. duduk enggak pernah enggak enak. Silakan Rif, ayo. Iya aku tuh dulu kan juga sebelum dapat sinetron itu kan aku dulu casting iklan kan. Oh iya. Nah, itu benar-benar perjuangan yang luar biasa. Jadi aku pernah casting itu selama 1 tahun itu satu pun gak pernah dapet. Apa? Iya. Tapi hebat ya dia. 1 tahun casting mulu. Hebat karena nggak putus asa. Gak putus asa itu kehebatannya. Dia juga artis stripping. Iya, Masya Allah. Stripping casting. Stripping casting enak Dulu, aja. sekarang mau Terus. sinetron. Yang dilakukan apa yang dilakukan? Setelah gak dapet selama 1 tahun apa yang dilakukan sama Akhirnya aku Arif? banyak belajar apa yang kurang dari aku. Terus juga aku kayak nilai dari teman-teman semua. Dia bisa dapat iklan tuh kayak gimana. Akhirnya aku boleh kayak sharing sama dia. Lo gimana sih caranya biar dapat iklan gini-gini. Ya dia sharing ke aku, akhirnya aku ngikutin apa yang dia bilang. Akhirnya aku coba. Di tahun terakhir aku casting, akhirnya langsung sebulan tuh dapat 4 iklan. Ih Masya Allah, tepuk tangan lu dong. Ini adalah orang yang mau introspeksi diri nih, luar biasa nih ya kan. Dengan kekurangannya seperti apa, dia belajar, akhirnya dia lakukan dan Alhamdulillah berhasil. Kalau Riri orangnya yang gampang nyerah atau enggak? Kalau Tipikalnya, gampang nyerah atau enggak? enggak sih. Enggak gampang nyerah. Kalau punya temen enggak yang gampang nyerah atau mungkin ada pengalaman dari Riri? Silakan. Kalau Riri sih bukan tipikal orang yang gampang nyerah karena kayak Riri juga kan di Jakarta kerja karena Riri tinggal di Bandung. Oh gitu. Iya, jadi Riri datang ke Jakarta jadi Riri kayak terus berusaha meskipun bakal dapat cobaan juga misalnya kayak Arif kayak barusan gitu Iya. kan kayak casting gak lolos tapi kayak nggak berhenti di situ tetap usaha. Tapi punya pengalaman nggak kalau temen yang Riri mungkin lihat gampang nyerah atau mungkin sebentar-bentar menyerah gitu? Ada nggak? Atau saudara atau mungkin siapa gitu? Ada aja sih Ada ya? sebenarnya pasti ada. Apa yang biasa dilihat sama Riri atau mungkin yang pernah tertangkap sama Riri kira-kira gambarannya? Jadi kalau misalnya lihat orang yang gampang nyerah gitu kan biasa juga kan kayak Riri juga biasa kan suka gampang nyerah juga. Cuman kan itu kan dijadiin pelajaran juga kan buat Betul. kita. Iya Masya Allah ya, ini luar biasa nih orang-orang yang mau belajar semua yang datang ke sini tepuk tangan dulu dong Bu. Tapi saya juga pernah punya pengalaman teman saya Pak Ustadz yang gampang nyerah. Gampang nyerah dia bener-bener. Apa itu? Jadi dia itu pada saat dia kita mau ujian, dia itu mau belajar, ternyata dia yang dipelajarin tuh nggak bisa. Sampai akhirnya udah terserah deh, besok mau kayak gimana terserah. Nah sekarang langsung aja nih, Ustaz Zauki nih. Kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini gitu aja nyerah. Tadi ada yang mau ditanyakan Ustaz Zauki. Apa sih bahayanya nih orang-orang yang mudah putus asa setiap melakukan pekerjaan Ustaz Zauki? Mohon izin waktunya silakan. Membicarakan mengenai putus asa, pasti kita sering juga mengalami putus asa. Bekerja berat tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya. Atau kok kayaknya nggak diapresiasi oleh orang, betul nggak Bu? Bekerja di rumah capek kok kayaknya suami malah nggak menghargai pekerjaan misalnya. Atau sang suami di kantor misalnya udah bekerja secara maksimal tapi kok segitu-gitu aja nggak naik jabatannya. Ada yang namanya putus asa. Atau anak-anak muda misalnya. Belajar terus tapi kok tidak masuk di universitas yang kita inginkan. Kemudian putus asa, tidak dapat beasiswa kemudian putus asa. Misalnya banyaklah hal-hal yang membuat kita menjadi putus asa. Putus asa dimaknakan adalah sebagai suatu perasaan merasa gagal dalam diri sendiri. Ini yang membuat pada akhirnya orang-orang yang biasanya putus asa, dia down kemudian dia berhenti untuk berusaha. Itu yang menjadi bahaya bagi orang yang senantiasa putus asa. Putus asa, sedih, kecewa, wajar saja tapi jangan berlarut-larut. Coba kalau kita lihat, apa jadinya? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putus asa dalam menyebarkan agama Islam, kira-kira kita di dunia ini kenal nggak dengan Islam? Enggak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang juga merasakan kesedihan setiap kali terjadi penolakan atau terjadi apapun yang menimpa hidupnya. Di hidupnya Rasulullah terkenal dengan namanya tahun-tahun kesedihan. Ketika Rasulullah berjuang berdakwah dalam menyebarkan Islam agama rahmatan lil alamin, orang yang paling dicintainya dari kalangan laki-laki selain Abu Bakar adalah pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Gimana Bu rasanya? Kita lagi berjuang, kita ditinggal orang yang kita cintai. Apa rasanya? Dunia runtuh kan Bu? Kita lagi berjuang gitu, tiba-tiba istri dipanggil oleh Allah misalnya. Suami dipanggil oleh Allah rasanya. Ceritanya seperti itu. Bagaimana rasanya? Runtuh dunia. Belum cukup sampai di situ. Rasulullah juga mengalami istri tercintanya yang selama ini ketika Rasulullah berjuang di luar, didukung oleh Abu Thalib, pulang ke rumah mendapat keterangan dari istri. Istrinya pun dipanggil oleh Allah. Dalam jarak beberapa bulan saja 2 orang yang dicintai oleh Rasul dipanggil oleh Allah. Disebut dengan tahun kesedihan. Apakah Rasul putus asa dalam menyebarkan agama Islam? Tidak. Ujian lagi diberikan lagi oleh Allah. Apa itu? Penolakan di Taif. Ketika Rasulullah berdakwah, orang-orang mengatakan orang gila dan sebagainya. Apakah Rasulullah berhenti dalam berdakwah dan putus asa? Tidak. Ketika berhenti, ketika putus asa, maka kita tidak kenal Islam. Tapi Rasul terus menerus menyebarkan agama Islam sampai kita kenal. Lihat. Ini adalah kekuatan bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang solih paham. Di dalam hidupnya ada ujian, ada musibah, tapi Allah pemberi ujian, Allah pun pemberi solusinya. Maka wasta'inu bisabri wassalah, segala sesuatu disikapi dengan sabar dan dengan sholat. Ternyata sholat adalah penghibur hati bagi orang-orang yang putus asa. Penghibur hati bagi orang-orang yang sedih. Benar gak Bu? Dalam sholat kita suka nangis, dalam sujud kita merasa dekat pada Allah. Makanya kan Allah hibur Rasulullah dengan Isra Mi'raj dan mendatangkan perintah sholat. Karena sholat adalah penghibur hati kita supaya kita gak down dan putus asa terlalu lama. Dan berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menangis terus menerus. Tidak menjadi produktif nanti bahayanya. Di satu masa, di zamannya Rasulullah, ada seorang nenek namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini adalah seorang nenek yang senantiasa membersihkan masjid. Banyak orang-orang gak tahu siapa yang bersihin masjid Bu. Tapi sang nenek ini gak peduli dengan anggapan manusia. Mau dikasih ucapan terima kasih gak apa-apa, gak juga gak masalah. Kenapa? Karena yang ia lakukan bukan demi mendapatkan pujian dari manusia. Tapi yang beliau lakukan adalah karena lillah, karena Allah Ta'ala. Sang nenek tua tadi senang masjid bersih, orang-orang bisa beribadah dengan enak, senang. Pada suatu ketika nenek tersebut pun pada akhirnya meninggal dunia. Sampai Rasul bertanya pada sahabat-sahabat, mana ya nenek yang biasanya membersihkan masjid? Kata para sahabat, Rasul kamu perhatikan nenek itu sudah meninggal dunia. Kami ingin membangunkanmu tapi engkau sedang tidur wahai Rasul. Rasul marah Bu, Rasul marah. Rasul merasa bahwa kenapa ini nenek sangat berjasa, tapi sebagian orang banyak yang tidak menganggap ada nenek itu. Akhirnya Rasul datang ke kubur nenek tersebut dan mendoakan nenek tersebut. Lihat, banyak orang-orang yang merasa down karena tidak mendapatkan apresiasi dari orang banyak. Ketika dipuji, dia bersemangat. Ketika dicaci maki, dia down. Banyak kan begitu kan? Ketika tidak dihargai pekerjaannya, dia down, dia putus asa, dia merasa gagal terus. Kenapa? Karena bergantung pada pujian dan celaan dari manusia. Padahal seharusnya ketika kita melakukan sebuah pekerjaan lillah karena Allah, maka tidak memperdulikan lagi pujian manusia dianggap sebagai bonus, cacian hinaan manusia tidak akan mempengaruhi dia untuk tetap terus dalam berbuat baik. Masya Allah. Karena bahaya juga. Putus asa itu yang paling bahaya, putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nauzubillah. Sampai nanti dia mati bunuh diri. Nauzubillah. Orang yang mati bunuh diri langsung lolos masuk neraka. Nauzubillah, Kenapa? summa Karena sudah nauzubillah. jadi kafir. Dengan sendirinya sahadatnya rusak. Ya Orang Allah. yang bunuh diri sahadatnya rusak otomatis jadi kafir. Nauzubillah. Karena putus asa ada 2, ada putus asa dalam hal dunia, persoalan dunia, dan ada orang putus asa karena perbuatan maksiat sebenarnya. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz sebentar, tahan dulu. Saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio nih untuk bertanya langsung nih. Sama Pak Ustadz, Ustadz Oki dan juga Ustadz Syam boleh. Ayo ibu-ibu bapak-bapak mungkin yang di studio ini ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya Pak, Bu. Ayo silakan angkat tangannya. Sebentar saya kasih kesempatan dulu yang ini. Mohon izin Pak Ustadz, yang paling belakang pojokan. Ibu yang di pojok silakan Ibu, mohon izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supartinah dari kelompok Al-Hasanah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Saya punya teman yang menderita sakit sangat parah. Setiap saat dia selalu menangis, melamun, dan dia bilang bahwa penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan lagi. Yang kami tanyakan,
apakah ini termasuk orang yang berputus asa? Dan bagaimana yang harus kami lakuin? Oke, itu aja Ibu pertanyaannya Ibu. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong. Ini banyak nih kenyataan dalam hidup nih. Orang sakit, udah tahu sakit parah, nggak mau berobat di rumah aja udah pasrah aja lah. Kalau emang udah waktunya dipanggil aja. Ini gimana Pak Ustadz nih? Apa yang Itu harus tidak dilakukan? boleh. Oh. Tidak ada penyakit pasti semua ada obatnya kecuali mati. Harus berusaha, berusaha. Dan sebenarnya yang harus, maaf ya, karena kita kan diuji gini. Ada orang diuji bersabar atas perintah Allah. Ada orang bersabar karena apa? Menjauhi larangan Allah. Ini pada dasarnya tingkat kesabaran yang tertinggi nih. Kalau lagi diuji penyakit, orang yang lagi sakit, ujiannya luar biasa, pahalanya 3 kali lipat dibanding ujian orang yang salat. Karena orang ujian yang salat itu kan cuma 1 pahalanya. Tapi kalau orang dari sakit, itu 3 pahalanya. Ih, Masya Allah ya. Harusnya orang-orang sakit itu ditemani, dihibur. Dikasih support gitu ya. Ketemu orang sakit kita bisa katakan beginilah baksa tahurun insya Allah. Nggak apa-apa penggugur dosa insya Allah. Jadi kalau misalnya datang ke orang sakit jangan sampai dibilang iya ya Bu kayaknya penyakitnya makin parah, jangan tuh. Berikan kabar-kabar baik dengan ini sembuh insya Allah. Allah maha pemberi penyakit dan maha yang menyembuhkan juga. Betul. Saya teringat dengan kisahnya salah satu sahabat Rasul perempuan Bu. Pernah datang kepada Rasul. Rasul dia punya penyakit epilepsi, penyakit ayan. Rasul saya ini punya penyakit ayan. Engkau kan kalau berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Tolong doakan kepada Allah supaya aku sembuh dari penyakitku. Kata Rasul apa? Kalau aku berdoa pada Allah, insya Allah engkau akan sembuh. Tapi kalau engkau mau bersabar, itu jauh lebih baik karena pahalamu adalah syurga. Maka wanita ini mengatakan, gak apa-apa wahai Rasul. Kalau begitu gak apa-apa aku bersabar dengan penyakitku, tapi mendapatkan syurga. Cuma Masya Allah. ada lanjutan itu, kalau aku pas kena itu, auratku Auratnya jangan terbuka. Oh, Kalau Ustaz siapa yang mau di dalam tambahkan ya? Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Betul. Berputus asa dalam penyakit juga termasuk berputus asa dari rahmat Allah. Nauzubillah. Karena dia sudah tidak menganggap lagi Allah masih bisa menyelamatkan dia, bisa jadi seperti itu. Jadi tetap berusaha, mudah-mudahan rahmat Allah datang sehingga dia bisa sembuh. Jadi semangat Amin yang ya sedang Allah, amin. sakit. Nah, Iya, ini yang lagi sakit, Yang lagi sakit berdoa. terbaring di rumah sakit atau di rumah, semangat ya. Insya Allah Betul. semua ada hikmahnya. Amin, Insya amin, ya Allah. Rabbal alamin. Ibu jelas Ibu ya. Jelas ya, terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dulu dong, pertanyaannya luar biasa banget Ibu jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Kira-kira kisah tentang apa nih kali ini nih? Tentang orang yang mencari pekerjaan. Oh, orang yang mencari pekerjaan, yang di luar pasti penasaran nih kira-kira ceritanya bagaimana ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wala tai asu, janganlah engkau berputus asa. Tapi di dalam hadis lain ada yang mengatakan putus asalah kamu. Putus asalah dari apa? Putus asalah dari pemberian manusia.